Halo teman-teman, di video kali ini aku berkesempatan untuk mencoba layanan shuttle yang berjalan dari rute Malang ke Surabaya maupun sebaliknya dari PO 27 Trans yang biasa terkenal dengan layanan mewah dari bus-bus akapnya. Aku jadi penasaran banget dengan pelayanan mewahnya yang dibawa juga ke layanan shuttle dengan armada Toyota Hiace Premio yang terkenal dengan kelonggarannya dan pastinya nyaman banget. Jadi tonton sampai habis video ini ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku bisa lebih explore lagi transportasi dan rute lainnya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di tanggal 8 April tahun 2025. Aku udah ada di kantor atau agen 27 Trans yang ada di Ahmad Yani Surabaya, teman-teman. Sampingnya Cak Cuk Surabaya tuh. Nah, hari ini aku di sini bukan untuk menaiki busnya, tapi aku akan ke Malang untuk nyobain shuttle-nya teman-teman. Jadi 27 Trans dari dulu kan aku udah sepil ya bahwa 27 Trans itu buka layanan shuttle. Nah, tapi aku belum sempat nyobain. Dan hari ini karena aku ada agenda ke Malang, jadi akhirnya aku akan mencoba layanan dari shuttle ini teman-teman. Wah, mantap lah ya. Untuk harga tiketnya itu ada di harga 120. Dan untuk kemarin itu tak lihat dia berangkat 1 jam sekali loh. Itu agak lain sih ya. Apa nggak rugi ya? Apalagi emang antusiasme warga Surabaya Malang atau setinggi itu gitu. Dan ini sih teman-teman, untuk shuttle ya, untuk Surabaya arah Malang dan sebaliknya itu memang udah udah banyak yang menduduki, seperti City Trans, Day Trans, terus ada juga shuttle-shuttle lokal itu udah banyak banget teman-teman. Tapi kenapa ya 27 Trans berani untuk membuat shuttle dari Surabaya ke Malang, begitupun sebaliknya teman-teman. Wah, aku penasaran juga sih. Untuk harganya juga bersaing sih. Untuk harganya itu juga ya 11-12 dengan City Trans. Jadi aku penasaran banget apa yang membedakan dan juga bagaimana rasanya ke Malang naik shuttle. Karena aku kalau ke Malang teman-teman pasti naiknya bus, pasti naiknya kalau nggak tentrem restu gitu-gitu. Tapi hari ini aku nyoba shuttle teman-teman. Wah, mantap lah ya. Terakhir kali aku nyoba shuttle itu udah lama, udah beberapa bulan yang lalu pakai Jackal Holidays dari Bandung menuju Jakarta gitu teman-teman. Dan armadanya udah ada di depanku tuh, dia pakai Toyota Hiace Premio teman-teman. Wah, gila sih. Dulu aku inget banget, dulu tuh masih Hiace biasa teman-teman. Terus sekarang udah ganti ke armada yang Premio nih. Dan dia ini juga sama ketika kita naik Jackal Holidays dulu, yaitu dia menggunakan captain seat teman-teman, alias seat sendiri-sendiri gitu ya. Wah, just lah. Dan dia juga layanannya itu Surabaya Malang full tol teman-teman. Jadi nggak perlu takut inilah ya, telat ataupun gimana teman-teman. Mantap. Kita langsung saja karena ini udah di jam 15.18 dan keberangkatanku nanti ada di jam 4. Jadi kita langsung tukerin dulu tiketnya di sana teman-teman. Oh iya, untuk letaknya ini lumayan strategis teman-teman. Itu ada di Jalan Ahmad Yani gini, di pinggiran jalan gitu teman-teman. Jadi untuk bus-bus Jetbus 5 dan lain-lain pasti bisa nih mampir sini ya kan, karena kita udah ngebuktiin 1 kali waktu itu.
Dan untuk double deckernya belum tahu ya, apakah full sejalan gini ya. Oke, kita langsung aja ambil tiketnya dulu deh. Dan ini dia tiketku teman-teman. Wah, udah ganti aja nih. Aku inget banget dulu dia sampulnya itu masih pakai Jetbus 5 tapi kaca depan, kaca belakang gitu teman-teman. Sekarang udah ganti kayak gini semua nih. Wah, Presiden kelas 27 gitu, padahal kita mau naik satonya ya. Oke, terus udah ganti ya konsepnya. Terus wah, tronton ya? Waduh. Kalau tronton single decknya 27 Trans ya tinggal depannya ini, kalau nggak TYR ya Balder teman-teman harusnya. Oke, kita lihat dalamnya. Untuk tiketnya kayak gini. Dan di sampulnya ini selalu tetap untuk si 27 Trans selalu ada syarat dan ketentuan dan informasi mengenai keberangkatan dan lain-lain teman-teman. Dan ada hotline service-nya juga ya di sini. Dan ini dia tiketku, highest 8 seat. Terus kode armadanya HCS 06. Terus nomor kursinya dari nomor kursi 3. Sebenarnya aku mau ada di depan sendiri, tapi aku nggak tahu ya. Aku bisa nge-review seatnya atau enggak kalau di depan sendiri. Ya oke lah, akhirnya aku ambil yang seat nomor 3 teman-teman. Terus untuk harganya seperti yang aku bilang tadi, dia ada di harga 120.000 teman-teman. Oke, mantap lah ya. Dan untuk titik penurunan sebenarnya bisa fleksibel kalau dulu aku ya. Nggak tahu kalau nanti ya, kita tunggu aja. Soalnya titik penurunannya cuma ada 2 teman-teman kalau di aplikasi, yaitu di Suhat sama ada di poolnya 27 Trans yang di Singosari itu. Wah, jadi makanya ya oke lah, aku pilih Suhat aja yang terdekat ya ke lokasiku selanjutnya gitu teman-teman. Wah, gimana? Ini aja dari kayak gini aja udah lebih premium daripada shuttle-shuttle yang lain sih teman-teman. Apalagi di dalam itu ada servis makanan snack atau makanan ini ya, makanan ringan maupun snack-snack gitu teman-teman. Ya overall oke lah, kita tinggal tunggu aja keberangkatannya. Ini masih di jam 15.26. Oke, kita tunggu aja teman-teman sambil lihat-lihat situasi yang ada di sini nih. Dan ini baru 3:30, kita udah langsung disuruh masuk. Dan seat asliku ada di belakang ini nih teman-teman. Tapi aku mau di depan aja karena udah nggak ada lagi penumpang yang naik. Wah, untuk konfigurasi seatnya hampir sama kayak waktu kita di Jekyll Holidays, 223 sampai belakang. Tuh. Amit Pak nggih, selang datang mriki. Saya sama harus kasih uang kompensasi buat saya loh kalau buat konten kreator di sini. Oh nggih. Saya harus dapat kompensasi dari vlognya sampean ini. Royalty katanya. Royalty. Dan kita langsung diberikan air mineral snacknya nih teman-teman. Wah, dan juga ada isinya croissant, air mineral. Udah sih. Ya, lumayan lah ya. Tuh ada ucapan terima kasih dan tak lupa teman-teman, 27 Trans sih selalu deh ada tisu basahnya ini loh. Gokil, ada bagnya gini. Ini udah ngerasa kayak presiden kelas beneran nih teman-teman. Oke, kita langsung diberangkatin di jam 15.33.
37 kita udah langsung naik tol nih teman-teman. Nanti kita akan ke kiri untuk ke arah Malang nih. Wah, full tol. Kalau kata bapaknya ini sekitar 1 jam 15 menit untuk kalau lancar gitu maksudnya. Kalau macet ya jangan dibandingkan ya teman-teman. Itu normalnya, gitu Pak. Gitu. Kemarin musim padat kemarin harus balik sama harus mudik. Nggih. Oh, mboten saged nganu nggih. Macetnya luar biasa. Memang volume tinggi. Nggih, Pak. Saestu niku. Di bawah nggak di tol Sama aja ya. Ini sudah agak lumayan. 15.39 kita udah masuk di gerbang tol Waru 3 nih. Wah, kalau di sini sih longgar banget teman-teman. Lumayan lah. Karena premium ya. Apalagi kalau di belakang tuh. Untuk fasilitas di belakang itu hampir sama seperti presiden kelas teman-teman. Dari mulai meja makan, charger, colokan, terus leg rest. Bedanya leg restnya ini single ya. Kalau di presiden kelas kan double gitu aja sih. Lainnya sama sih teman-teman. Wah, mantep ini. Tapi karena aku lebih suka lihat jalan ya, jadi kita ada di depan aja. Kita ketemu sama Damri Madura nih teman-teman, pakai sasis Hino dan livery dari Piala Mas yang Rexus. Kita udah pernah naik Rexus ya, waktu armada tambahan dulu. Sesuai dengan yang ini ya wis. 15.50 kita udah ada di gerbang tol Sidoarjo nih teman-teman. Masih bersama Damri Malang Madura nih. Ya teman-teman, aku udah ada di bagian belakang sendiri nih. Dan ini adalah seatnya kayak gini nih teman-teman, dari Rimba Kencana nih. Ya khas banget lah ya, ini empuk banget teman-teman memang. Sama kayak yang di bus. Keren banget ya. Kita naik jekyll aja, seatnya itu bukan seat bus teman-teman. Tapi ini berani dengan seat bus. Wah gila sih. Terus ini ada USB charger di depan gini teman-teman. Dan ingat nggak boleh nge-charge power bank ataupun laptop ya. Walaupun bisa teman-teman, tapi jangan ya. Terus di sini ada cup holder di kanan maupun di kiri di seat yang belakang ini teman-teman. Dan untuk ruang kaki jelas kalau aku saranin kalau untuk kelonggaran kaki ya di belakang sendiri ini yang tengah teman-teman. Karena kalau di sebelah kanan ataupun kiri ya terhalang oleh seat gitu aja. Cuma untuk kelonggaran kaki sih untuk ukuran shuttle ya ini longgar teman-teman. Good lah. Oke, kita move ke depan dulu nih. Karena aku ketika di jekyll pun nggak nge-review bagian ini ya. Jadi tetap di depan tuh ada cup holder teman-teman. Terus ada leg rest di sini. Depan ada cup holder lagi. Dan untuk pengecasan enaknya kalian disediakan di sini nih teman-teman. Tuh, di USB ada terminal juga. Mantap banget lah. Dan ini high execution by Rimba Kencana 27 trans. Dan di sini juga ada tersedia meja makannya teman-teman. Tuh, gimana? Ini udah serasa kayak presiden kelas ya, tapi versi light ya. Mantap kan? Inilah perbedaannya ya ini dari shuttle-shuttle yang lain ya kayaknya. Wah, jadi menambah persaingan panas untuk shuttle ke Surabaya dan juga Malang teman-teman. Dan untuk kelonggaran kaki di bagian belakang ini ya longgar sih teman-teman, enak banget sih ini, nyaman banget lah. Pakai highest yang premium gini, bisa lihat pemandangan luar. Terus ada
gripnya juga gini. Wah, gokil sih. Ini shuttle ternyaman ya. Kalau ada ini saran lagi boleh deh. Kalian saranin ke aku shuttle lagi deh, yang nyaman juga. Gokil, mantap lah. Just. Oh ya, aku belum ngobrol soal recommended seat ya. Untuk recommended seat, kalau depan masih kosong, saranku depan sini teman-teman, ada di kursiku di seat nomor 3 ini, atau di seat nomor 2 ini ya. Ini 2. Pokoknya yang belakang pilihan terakhir lah. Tapi kalau kalian memang mau dan suka ada di belakang, ya silakan sih. Itu pilihan aja ya. Cuma saranku memang yang tadi teman-teman, kalau di belakang seat yang paling enak yang ada di tengah. Gitu. Overall mantap banget lah. Dan kita udah ngelewatin ruas tol Sidoarjo nih, masuk ke arah Malang nih teman-teman. Wah. Jam 19.59 kita udah masuk di gerbang tol Kejapanan nih. Wah. Jadwal kita ada di jam 4, tapi jam 4 udah masuk di Kejapanan nih. Wah, terlalu kencang ini mah. Gokil sih. Apalagi nyamannya itu nyaman banget gitu teman-teman. Wah, just. Setelah sukses di jalur akap Malang-Jakarta maupun Malang-Bali, 27 Trans melebarkan sayapnya dengan membuka layanan premium shuttle dari Malang menuju Surabaya maupun sebaliknya. Ciri khas armada 27 Trans yang biasanya berwarna hitam perpaduan oranye kini tidak terlihat di armada shuttle-nya ini. Hanya yang sangat dijaga memang pelayanan maupun fasilitas dari perjalanannya yang terkesan mewah, yang bisa menjadi pembeda 27 Trans dengan para pesaingnya. Patut ditunggu memang gebrakan-gebrakan baru dari perusahaan otomotif asal Malang ini. Dan infonya, untuk layanan shuttle-nya juga akan diperlebar ke kota-kota lainnya. Jadi tunggu saja ya inovasi-inovasi lain dari PO ini. Dan jam 16.34 kita udah keluar di gerbang tol Singosari ini teman-teman. Wah. Alhamdulillah di 16.47 teman-teman, aku udah sampai di sekitar terminal Arjosari nih teman-teman. Ini ada M-Trans. Arah Denpasar nih kayaknya nih yang ini. Wah, gokil tuh, ada M-Trans lagi tuh baru keluar. Nah, untuk shuttle-nya teman-teman, sebenarnya kalian bisa request penurunan di jalur-jalur yang ditentukan sebenarnya ya. Tapi karena ini tadi penumpangnya hanya aku dan bapaknya lagi berbaik hati banget, terima kasih banget. Jadi aku diturunkan di dekat terminal Arjosari ini teman-teman. Tapi itu nggak berlaku bagi penumpang yang banyak ya. Jadi hanya tertentu saja, dan itu memang special case teman-teman. Jadi untuk penurunan kalian bisa di Singosari ataupun di kantor Suhat teman-teman. Jadi seperti itulah. Dan rasanya ketika naik ini itu berbeda banget teman-teman dengan aku ketika naik Jackal Holidays, karena aku berada di depan ya, jadi lebih nyaman dan goncangannya lebih nggak kerasa. Dan wah, enak banget juga. Padahal armadaku tadi itu jalan di antara 100 sampai 110 km per jam teman-teman, kenceng banget di tol.
tapi gak kerasa gitu. Wah, memang nyaman banget, dan gaya berkendara dari drivernya sih yang aku salut banget teman-teman. Memang nyaman banget, wah gokil sih. Ya aku bisa merekomendasikan kepada kalian sih untuk kalian yang butuh kenyamanan, ketenangan saat berjalan dari Surabaya ke Malang ataupun sebaliknya. Dan apalagi kalau kalian inginnya ketika naik langsung istirahat sampai langsung ngapain gitu, itu cocok banget. 120 untuk hal kayak gitu menurutku wajar teman-teman, menurutku worth it lah. Gitu dulu teman-teman. Oke, sekian dulu perjalananku kali ini. Sampai ketemu di perjalananku selanjutnya. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.